warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Julia dengan nomor induk mahasiswa D1A1210119 dari kelas A Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis, konstitusi dikenal dengan istilah constitur. Kemudian dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie, dan dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, serta dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyirutia menurut Rianto 2009. Konstitur dalam bahasa Prancis berarti membentuk. Pembentukan yang dimaksud dengan membentuk di sini yaitu membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Projo Dicoro 1970. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Lubis 1976 dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Mahfud MD 2001. Konstitusi menurut Richard S. Kay yaitu implementasi dari aturan hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Konstitusionalisme menciptakan situasi yang dapat meningkatkan rasa aman karena pembatasan pada otoritas pemerintah yang sebelumnya didirikan. Menurut James Bryce, konstitusi adalah kerangka masyarakat politik atau negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah ditetapkan. Menurut C.F. Strong, Constitution is a collection of principles according to which the power of a government, the right of the government, and the relations between the two are adjusted. Nah, untuk memahami urgensi konstitusi, kita harus mengetahui fungsi dari urgensi konstitusi. Berikut ini adalah fungsi dari konstitusi. Yang pertama yaitu sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Kemudian konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Konstitusi juga berfungsi sebagai untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kemudian memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya, dan dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, serta menjamin hak-hak asasi warga negara. Selain fungsi konstitusi tadi, ada pendapat lain menurut C.F. Strong, yaitu pada prinsipnya fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Berikut ini adalah fungsi konstitusi secara umum. Yang pertama yaitu berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. Konstitusi juga berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. Dan yang terakhir yaitu konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.